Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu dunia hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan bahwa dunia hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keyakinan dalam Islam yang berarti segala sesuatu yang kita miliki di dunia seperti harta, keluarga, jabatan, dan juga hal-hal yang lain, bahkan hidup itu sendiri bukan milik kita secara hakiki, melainkan hanya pinjaman yang akan diambil kembali oleh Sang Pencipta pada saat yang ditentukan. Jadi semuanya di situ, dunia yang kita miliki termasuk hidup kita itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah harta yang kita miliki. Semuanya di situ hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya selagi semua itu dititipkan kepada kita, maka kita harus bijak dalam menggunakan. Kita harus baik dalam menggunakannya, yaitu menggunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ orang yang beruntung di situ dialah yang menggunakan seluruh hidupnya untuk beramal soleh. Termasuk juga umur. Umur itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kita pergunakan umur kita sebaik mungkin supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, setiap perbuatan nanti yang kita perbuat selama hidup di dunia itu semuanya bakalan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita miliki tersebut, termasuk harta yang kita miliki, termasuk keluarga, jabatan, dan juga hidup kita, dan juga hal-hal yang lain dalam berbagai aspek kehidupan itu, semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini mendorong manusia untuk hidup dengan rasa syukur. Kalau misalkan yang kita miliki semuanya, termasuk badan kita, jiwa kita, umur kita, kesehatan kita, semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjadi pribadi yang pandai-pandai bersyukur untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bersyukur itu jiwanya semakin bersih dari sifat hal-hal yang sombong, semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menjadi pribadi yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita bersyukur terhadap nikmat, terhadap semua titipan yang dititipkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaganya dengan baik. Jadi apa-apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang sudah dititipkan kepada kita,
maka kita harus menjaganya dengan lebih baik lagi. Dan tidak mencintainya secara berlebihan melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita dalam menjalani kehidupan jangan terlalu konsentrasi, jangan menjadikan dunia itu menjadi tujuan akhir kita. Karena segala sesuatu itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap yang menjadi tujuan utama kita yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Makanya di situ mencintai secara berlebihan melebihi cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi nanti kita akan datang sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Begitu. Jadi semuanya di situ harta, semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus menjaganya dengan baik. Harta, kehidupan, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita harus menjaganya pun lebih baik. Kita harus menjaganya lebih baik lagi, meningkatkan penjagaan kita terhadap semua titipan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ juga mencintai makhluknya. Karena semuanya sudah dititipkan kepada manusia, kepada makhluknya. Apa-apa yang ada di alam semesta ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dititipkan kepada makhluknya. Makanya di situ kita senantiasa diajarkan di dalam Islam untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mencintai kepada sesama. Makna dunia sebagai titipan. Yang pertama di situ bukan kepemilikan hakiki. Kita adalah penanggung jawab atas semua yang dimiliki, bukan pemiliknya secara mutlak. Karena semua hal-hal yang dititipkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ, makanya kita harus bertanggung jawab apa-apa yang sudah dititipkan kepada kita. Karena kita yang sudah menggunakannya dan kita sudah menggunakannya untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari di dunia. Oleh sebab itu makanya nanti apa-apa yang sudah dititipkan itu semuanya kita akan pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah mendapatkan, menerima titipan dari Allah dan juga menggunakan titipan itu untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Makna dunia sebagai titipan, bentuk ujian dan tanggung jawab. Allah memberikan harta dan anak-anak sebagai ujian dan amanah yang harus dijaga serta dimanfaatkan untuk kebaikan sesuai ajaran agama. Jadi apa-apa di situ semua titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya di situ kita harus tanggung jawab terhadap apa yang sudah dititipkan oleh Allah kepada kita. Baik harta, anak-anak, keluarga, dan juga kesehatan, semuanya kita harus jaga. Tanggung jawab dari apa-apa yang sudah dititipkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Makna dunia sebagai titipan potensi. Jika terlalu melekat pada dunia, ia bisa menjauhkan kita dari mengingat dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna dunia sebagai titipan itu yang selanjutnya adalah potensi melalaikan. Dalam hal ini dunia juga bisa melalaikan terhadap diri kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau menjadikan dunia sebagai tujuan akhir hidup kita. Makanya di situ penting sekali, jangan menjadikan dunia sebagai tujuan akhir hidup kita. Karena mengapa di situ? Karena kalau sudah seperti itu, dunia akan melekat sepenuhnya di dalam jiwa raga kita. Oleh sebab itu makanya kita bisa lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau misalkan menggunakan dunia tidak semestinya. Makna dunia sebagai titipan itu pentingnya kesadaran sebagai titipan.
Artinya kita sebagai manusia itu harus menyadari bahwa dunia itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pentingnya kesadaran sebagai titipan? Yang pertama, mencegah kesombongan. Kita tidak boleh sombong dari apa yang sudah kita miliki, dari apa yang sudah kita dititipkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tidak boleh sombong. Karena mengapa di situ? Karena semuanya itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia tidak memiliki apa-apa. Secara hakiki tidak pernah memiliki apa-apa. Karena semuanya di situ milik Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kesadaran sebagai titipan yang kedua, mendorong berbagi. Karena itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, makanya titipan tersebut digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya, kita bisa terdorong untuk berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Baik itu bersedekah, berzakat, dan berbagi kepada sesama. Karena semuanya di situ titipan dari Allah Subhanahu wa taala, makanya kita gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kesadaran sebagai titipan yang ketiga, memunculkan ketegaran. Ketika harta diambil atau hilang, kita tidak akan gelisah atau menyalahkan Allah karena kita tahu itu adalah bagian dari titipan yang bisa kembali kapan saja. Jadi kalau misalkan kita di situ mendapat, jika ada seseorang, misalkan ada seseorang yang awalnya di situ diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah ambil kembali titipan tersebut dan dipindahkan kepada manusia yang lain. Jangan pernah putus asa. Kita harus tegar karena kita sudah menyadari harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Artinya kita cuma dititipi saja. Makanya karena harta itu milik Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadi pribadi yang tegar. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ bakalan mengambil kapan saja dan di mana saja. Karena semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi harta dunia yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita belum bisa menjaganya lebih baik lagi. Artinya apa? Di situ dipindahkan kepada manusia yang lain. Artinya selagi kita dititipkan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di situ kita harus senantiasa menjaga, mempertahankan dan meningkatkan penjagaan kita terhadap titipan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bersikap terhadap titipan ini? Yang pertama, gunakan untuk kebaikan. Jadi apa-apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan untuk kebaikan. Yang kedua, jaga keseimbangan. Jangan menaruh harta di dalam hati, melainkan tetap di tangan agar tidak ada rasa seberat hati saat ia diambil kembali oleh pemiliknya. Makanya di situ jaga keseimbangan kita. Keseimbangan kita hidup di dunia bukan hanya mencari harta saja, bukan konsentrasi utama mencari dunia, melainkan di situ kita harus menyeimbangkan kebutuhan akhirat dan juga kebutuhan dunia. Yang selanjutnya, bagaimana sikap terhadap titipan Allah Subhanahu wa taala? Titipan Allah itu bersyukur dan bertawakal. Artinya kita menjadi pribadi yang bersyukur dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan juga bertawakal. Kita harus bertawakal di sini, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima segala apa-apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berkaitan dengan dunia sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 64, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard qad ya'lamu ma antum alaih wa yawma yurja'una ilaihi fayunabbi'uhum bima amilu wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Dia benar-benar mengetahui keadaan kamu sekarang dan benar-benar mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya. Lalu dia menerangkan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ yang memiliki sepenuhnya terhadap diri kita, dan dialah yang mengetahui apa yang terjadi dan yang akan terjadi di kemudian hari, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.